Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku yang tak berkesudahan. Lingkaran cincin ini melambangkan lingkaran cintaku. Rupanya lamaranku ditolak dan si dia sudah mempunyai cowok yang lain. Maka sedihlah hatiku. Dan kemudian saya bisa menyanyikan, rungkat entek-entekan, kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu bikin aku ngeluh pusing. Jebol itu rungkat ya, habis-habisan. Kehilangan engkau yang paling ku sayang. Stop mencintaimu bikin aku pusing. Saudara-saudari yang terkasih, putus cinta dan akhirnya patah hati. Banyak anak-anak yang ditolak cintanya kemudian tidak punya semangat lagi. Seakan-akan hidup ini runtuh, tidak ada wanita lain selain dia. Seakan-akan hidup ini menjadi gelap dan saya tidak punya pegangan untuk naik bangkit keluar dari sumur kegelapan itu. Padahal ditolak itu tidak hal yang sungguh esensial dalam hidup kita. Di satu sisi ditolak, tetapi di sisi lain pintu lain dibukakan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya untuk mendahuluinya dan memasuki kota Yeriko. Yerusalem, Yeriko, Samaria. Sorry, saya ingatannya sudah mulai dong-dong. Kota Samaria. Dan Samaria itu orang-orangnya tidak bersahabat dengan orang-orang Yerusalem. Karena orang Samaria direndahkan oleh orang Yerusalem. Orang Samaria dianggap bangsa Israel kelas kedua karena mereka tidak ras murni, sudah campur-campuran dari suku macam-macam yang tidak bangsa Israel, tidak keturunan Yakub, dan mereka ini dianggap kelas dua. Walaupun mereka mempunyai semacam gunung Yerusalem sendiri seperti Yerusalem, tetapi itu lain tempatnya. Mereka punya kiblat lain, walaupun sama-sama menantikan Mesias. Maka kemudian ketika melihat para murid yang perjalanannya menuju Yerusalem, mereka menolak para murid itu. Lalu para murid itu mengatakan kepada Yesus, "Guru, bolehkah saya minta supaya api menghancurkan mereka? Api turun meluluh lantahkan mereka." Tentu dengan nada emosi. Lalu Yesus mengatakan, "Jangan. Kita datang bukan untuk membinasakan, tetapi menyelamatkan." Nguri-uri, memayu hayuning bawono. Saudara-saudari yang terkasih, itulah Injil kita hari ini. Bagaimana para murid ditolak oleh orang-orang Samaria karena mereka kiblatnya ke Yerusalem, dan Samaria ini tidak terlalu atau bermusuhan dengan orang Yerusalem, maka murid-murid itu ditolak. Dan murid-murid ternyata marah ditolak, merasa diri Tuhanku, Yesusku itu penguasa, membuat mukjizat apa saja bisa. Kalau boleh saya minta turunkan api, hancurkan mereka. Yang sok sombong, jago, sok hebat. Lalu justru Yesus mengatakan, kamulah yang sok hebat, yang sok sombong. Kamu marah-marah. Padahal kita datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Kemarahan adalah membinasakan.
Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman ketika ada seorang yang melamar untuk menjadi bintara di kepolisian. Kemudian dia tes, yang pertama ternyata tesnya gagal. Maka apa yang dia buat? Mana titik kegagalan itu dia temukan, dia refleksikan, dia mencoba mengolah, dan kemudian dia mencoba memperbaiki diri. Maka dia membaca banyak artikel yang sangat menarik. Kegagalan adalah awal suatu keberhasilan. Dia tambah semangat lagi. Ternyata dia kurang tinggi badannya. Lalu dia kemudian masuk ke ortopedi, ikut kursus senam dan sekaligus terapi-terapi yang menambah tinggi badan. Mungkin selama 1 tahun bisa menambah beberapa senti sehingga akhirnya bisa membantu. Dan dengan kerja kerasnya, kemudian akhirnya dia diterima. Justru karena ditolak, kegagalan adalah awal keberhasilan. Kalau kita ini mulai belajar dari kegagalan itu. Tapi kalau kegagalan dianggap sebagai musibah, gelap sebagai beban, maka kita tidak akan pernah belajar dari kegagalan itu. Maka kita semua tidak perlu mengutuk, tetapi justru menyemangati. Semangat yang selalu menghidupi ini menjadikan hal yang menyelamatkan, bukan membinasakan. Maka kalau ada guru-guru yang selalu mengancam murid-muridnya, yang selalu memukul dengan kekerasan, maka itu budaya membinasakan, bukan budaya nguri-uri, menghidupkan dan menghidupi, menyemangati. Pujian-pujian kepada anak-anak penting daripada hukuman-hukuman dengan segala kekerasan dan kekejian di balik hukuman itu. Maka ketika kita bisa menyadarkan bahwa kegagalan adalah awal keberhasilan, dan kita bisa menyadarkan bahwa sesuatu yang justru disemangati akan menjadikan hidup, seperti bibit, entah itu pohon apa saja, yang akan pelan-pelan menjadi tumbuh dan kuat karena apa? Diterpa oleh segala kesulitan, tetapi selalu mendapatkan semangat. Maka saudara-saudari, mari kita belajar bahwa kita ini tidak membinasakan, tetapi menghidupkan. Bahwa kalau menghadapi kegagalan, pintu lain masih terbuka oleh Tuhan, dibukakan, dan itu awal dari keberhasilan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.